yang luar biasa. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus setia menyertai kita. Kita masuk minggu yang terakhir di bulan Juli 2026. Tema di bulan Juli berbicara adalah keluarga kita adalah prioritas yang utama di bawah Tuhan tentunya. Dan kita minggu yang terakhir akan belajar dengan tema yang kita akan hidupi sepanjang minggu ini, keluarga yang melayani. Bapak Pendeta Albert siapkan PPT ini dan nampak gedung gereja kita yang menjadi bagian dari sejarah di JKI Keluarga Kerajaan. Tidak bisa dipungkiri, kita pernah mendengar ini. Pribadi yang sehat, rohani, jiwani, jasmani, bahkan finansial akan mempengaruhi menciptakan gereja yang sehat. Apa yang bisa kita tangkap tentang hal ini? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bahwa setiap pribadi kita berada di komunitas ini tidak pernah kebetulan. Saya berdiri buat firman Tuhan bahwa Allah memiliki rencana untuk setiap pribadi kita. Yang percaya katakan amin. Oke. Apapun latar belakang kehidupan kita. Beberapa bulan yang lalu kami berdoa bersama dengan seluruh pasukan doa di Taman Doa Apius Klaten. Dan disitulah waktu kami mencari Tuhan, Tuhan memberi kepada kami, khususnya kepada saya, hikmat. Dia tunjukkan tentang pasal. Bapak Ibu dan saya tidak, saudara tidak asing dengan apa yang disebut pasal. Apapun itu kita bisa dapati. Bentuknya tidak sama. Ukurannya juga tidak sama. Tapi yang luar biasa ketika pasal itu disusun dengan bentuk ukuran yang tidak sama. Satu saja hilang. Maka gambar yang diharapkan muncul dari pasal itu tidak akan sempurna. Kehilangan satu saja membuat kita tidak utuh sebagai pasal yang lengkap. Dan Tuhan sedang berbicara kepada kita berkaitan dengan rencana proyek Tuhan yang besar. Makanya setiap pribadi, siapapun kita yang hadir sore ini, atau besok ketika mendengarkan lewat YouTube dari pelayanan gereja kita, siapapun akan bisa menangkap betapa Tuhan memiliki rencana dan arti untuk setiap pribadi kita. Yang mengerti ini katakan amin. Ketika itu masih berserakan pasalnya, lagi disusun prosesnya, kita belum lihat gambar yang utuh. Mungkin kita berkata seperti ini, iki apa toh ini? Mau apa toh yang Tuhan mau tunjukkan lewat kita, komunitas gereja kita? Di end-nya ketika semua pasal saling melengkapi, saling mengisi, ditempatkan pada bagiannya.
dan tercipta gambar yang indah dari pasal itu, baru kemudian kita berkata, wow, luar biasa, wow, bagus banget. Ya. Pada akhirnya setiap pasal harus sehat, setiap pribadi kita harus sehat. Keluarga-keluarga yang ada di komunitas kita juga harus sehat. Dan keluarga yang sehat tidak bisa dipungkiri. Pribadi yang sehat, roh, jiwa, tubuhnya pasti akan melayani. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Melayani apa yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan. Makanya keluarga yang sehat menciptakan gereja yang sehat. Apa itu gereja yang sehat? Kita pelajari lebih dahulu. Eklesia dari bahasa Yunani dipanggil keluar. Gereja, eklesia, kumpulan orang-orang percaya. Kita kumpulan orang-orang percaya. Berkumpul bersama-sama dipanggil oleh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus kembali kepada Alkitab. Karena dari situlah ditulis di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46-47a. Gereja mula-mula dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Gereja pertama, Kisah Para Rasul pasal 2, eklesia. Orang-orang yang dipersatukan, dipanggil dasar anugerah Tuhan. Komunitas orang percaya seperti kita terdiri dari pribadi-pribadi, terdiri dari keluarga-keluarga. Coba lihat kanan kiri Anda. Oke. Betul enggak? Terdiri dari pribadi, tapi juga terdiri dari keluarga-keluarga. Kami barusan selesai bertemu dengan keluarga Pak Iwan. Ini ada istri, ada 2 anak mereka. Oke, dan Pak Iwan sendiri dari Klaten jauh-jauh untuk beribadah bersama-sama. Oke, dari Semarang jauh-jauh, oke, beribadah di tempat ini. Oke. Dari Kabupaten Semarang, dari Kabupaten Boyolali, dari kota Salatiga. Pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga. Ada interaksi sosial di situ. Di dalamnya. Seperti dikatakan dalam ayat tadi. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Itu bicara mengenai kelompok sel, bicara mengenai my team di gereja kita. Dan dasarnya adalah iman yang sama kepada Yesus Kristus sebagai dasar pemersatu. Makanya tidak ada ini kelompok dari etnis ini kelompok dari etnis ini, atau ini dari latar belakang orang dengan perekonomian seperti ini. Oh, kalau ini kelompok dari perekonomian yang berbeda lagi. Oh, ini seorang profesional, oh ini orang yang tidak berpendidikan. Kita tidak dipanggil untuk menjadi eksklusif. Gereja tidak dipanggil untuk menjadi eksklusif. Katakan amin. Katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, kita tidak dipanggil untuk jadi eksklusif. Oke. Tapi inklusif. Oke. Latar
latar belakang hidup kita dalam komunitas ini bisa berbeda. Proses kehidupan kita bisa berbeda. Tapi itulah eklesia kita yang dipanggil oleh Tuhan. Dan luar biasa, tidak kelihatan oleh fisik kita. Tapi setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dimeteraikan oleh darah anak domba. Bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah milik Allah sendiri. Makanya kata yang lain, keriake, yang berbicara mengenai ditandai sebagai milik Tuhan. Apapun latar belakang hidup kita, Tuhan menyatukan kita di tempat ini. Seperti pasal yang bentuk ukurannya berbeda, tapi semuanya ditandai sebagai milik pribadi Allah yang maha suci itu. Kalau begitu, bagaimana kita bisa ngerti gereja yang sehat itu seperti apa? Maafkan saya harus menyampaikan apa yang Yesus sampaikan dalam kitab Injil. Be careful, hati-hati. Kamu akan mendengar penyesatan di mana-mana menjelang kedatanganku kali kedua. Makanya saya harus ngomong di mimbar ini, Bapak Ibu saya mengingatkan, kita saling mengingatkan, hati-hati. Kembali kita harus mengerti bahwa penyesatan pada menjelang kedatangan kali kedua dari Yesus Kristus Tuhan, intensitasnya akan makin tinggi. Ajaran-ajaran yang mengajarkan menyimpang dari iman, menyimpang dari pengajaran Yesus Kristus akan makin banyak nanti. Makanya di gereja ini, gereja yang sehat berpusat kepada Alkitab, berpusat kepada firman Tuhan. Doakan kami, Bapak Ibu Gembala, tim pastoral hamba-hamba Tuhan yang ada, siapapun yang berkhotbah dari mimbar ini. Hanya suara Injil, suara Alkitab yang disampaikan di atas mimbar ini. Doakan agar kami tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah. Karena gereja yang sehat, gereja yang berpusat kepada Alkitab dan firman Allah menjadi pondasinya. Murni menolak ajaran sesat. Kisah Para Rasul 2 ayat 42a. Gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dari mana basic dasar pengajaran rasul-rasul? Dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu yang harus kita hidupi bersama-sama. Katakan amin. Jangan takut, saya harus ngomong ini sebagai ibu gembala. Sebagai hamba Tuhan. Kalau Anda berkomunitas di sebuah gereja yang siapapun itu pemimpinnya mengajarkan ajaran yang Anda dan saya buka Alkitab, cari tahu di Alkitab apakah Alkitab berbicara seperti itu. Kalau pengajarannya yang diajarkan menyimpang dari firman Allah, jangan takut untuk kita berani mengambil sikap. Oke? Paling tidak kita bicara, apakah betul Alkitab berbicara seperti itu? Atau yang kedua, kalau kita tahu pada akhirnya membawa kita kepada penyesatan. Saya harus ngomong berani untuk bersikap, termasuk apa? Ngapain mempertahankan
berada di sebuah komunitas yang membawa kita kepada kesesatan. Kembali kepada apa yang firman Allah ajarkan. Dan saya harus ngomong sampai hari ini dengan pertolongan Roh Kudus. Bukan karena kita hebat. Gereja JKI Keluarga Kerajaan bertekad, kami semua bertekad untuk berdiri di atas firman Allah. Apa yang Alkitab katakan. Yang kedua, gereja yang sehat, kehidupan doanya kuat. Hadirnya Tuhan di tengah ibadah menjadi prioritas buat kita. Lawatan Tuhan bagi setiap jemaat menjadi prioritas buat kita. Apa artinya? Gereja diatur sedemikian rupa, dimanage sedemikian rupa, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Doa yang kuat mendatangkan hadirat Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42b, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pray, pray, pray. Segala sesuatu, doa. Karena doa kita sebenarnya menyadarkan kita, saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa bergantung kepada Tuhan, sumber kehidupan saya. Kalau mau bicara kenapa kita perlu berdoa, gereja yang sehat kenapa perlu berdoa? Jawabannya satu, I am nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Tuhan itulah yang menjadi sumber dari segala hal yang ada di dalam gereja kita. Katakan amin. Tadi pagi dalam khotbah saya nyinggung. Saya ngobrol dengan Papi tadi malam. Dengan seseorang dalam meeting kami. Membahas tentang rencana-rencana dengan proyek Tuhan yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Minggu depan Bapak Ibu Saudara di ibadah minggu bulan Agustus, awal Agustus, dari mimbar ini Bapak atau Ibu Gembala akan sounding tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah kita. Sabar, tunggu minggu depan. Karena Tuhan kasih kami hikmat, minggu depan baru sounding tentang hal ini untuk kita semuanya. Lalu dalam meeting kami tadi malam sampai agak malam, saya dengan Papi menyadari gini, aku kok semakin merasa aku kinul putul. Pakai bahasa Jawa ya. Kalau mau bicara telur endok, itu telur kasuari. Burung kasuari. Ya, sorry, burung onta. Tahu burung onta Bapak Ibu telurnya? Gede. Gede. Lasang, gede. Saya bilang sama Papi, aku kok koyok telurnya burung onta. Makin menyadari nol kotong. Tidak ada apa-apanya. Tuhan itu yang jadi sumber dan pengharapan bagi hidupku dan bagi kita semuanya. Mau nyombongnya apa? Mau sombong apa? Sampai dengan tamu yang kami meeting, kami sampaikan apa yang terjadi beberapa hari lalu itu hanya anugerah Tuhan. Papi mami gak kerjakan apa-apa, Tuhan yang kerjakan itu bagi kita semuanya. Makanya kita bersyukur belajar dari gerejanya Pastor Coyonggi.
Yonggi Cho almarhum di Korea Selatan, Yoido Full Gospel. Tahun 91 ketika saya belum menikah dengan Bapak Gembala, Tuhan memberi saya kesempatan untuk pertama kali ada bersama-sama dengan rombongan dari Indonesia 90-an orang. Dan saya termasuk di dalamnya. Untuk langsung melihat almarhum David Cho Yonggi, foundernya gereja Yoido Full Gospel, beliau masih hidup waktu itu. Kami ada beberapa hari di situ. Ada waktu kami dengar bagaimana iman seorang pastor Cho Yonggi. Dan jujur saya menerima impartasi itu. Saya tangkap impartasi itu. Waktu semua berebut untuk berfoto. Dan banyak orang yang menjaga hambanya. Yang tidak bisa dipungkiri dalam sejarah dunia. Gereja Yoido Full Gospel Korea Selatan. Gedung gereja terbesar sampai hari ini di dunia. Tidak mudah untuk foto. Tidak mudah. Tapi saya tahu, saya bilang Tuhan aku pengen kalau bisa cukup dekat dengan beliau supaya bisa kesempatan berfoto. Dan saya tidak tahu, saya duduk di ujung dari tempat seminar yang ada di sebelah kiri. Mereka sudah atur setelah seminar langsung almarhum Pastor David Cho Yonggi berjalan ke sebelah kanan, pintu keluar di sebelah kanan. Karena kami tahu di situ VVIP. Tapi tidak tahu bagaimana. Beliau jalan lalu balik. Dan akhirnya saya cukup dekat 2-3 meter dari beliau. Dan saya ingat belum ada handphone secanggih sekarang. Tapi saya punya kamera kecil. Dan kemudian saya minta foto, tolong rekan saya, Ibu Hana dari Kelapa Gading, Jakarta yang bersama jadi tim bersama dengan saya. Beliau minta difoto, saya foto cepat. Dan ada foto kenangan, tidak terlalu jauh. Dan bagi saya pribadi, saya ambil apa yang beliau katakan. Siapapun Anda yang ikuti seminar internasional ini. Kalau Anda bisa nangkap iman, maka kamu juga akan terima iman yang sama yang beliau lakukan. Dan saya harus ngomong, Tuhan memberikan itu kepada saya oleh anugerahnya. Sampai hari ini dan saya minta Roh Kudus jaga. Sampai waktu Tuhan selesai buat saya. Bagaimana mungkin Korea Selatan yang miskin, jemaat yang sederhana. Kalau Anda berkesempatan membaca sejarah gereja Yoido Full Gospel, Anda akan tahu tidak banyak orang kaya, orang punya duit. Pada waktu Pastor Cho Yonggi mulai menangkap tentang dimensi iman. Lalu beliau menyampaikan Tuhan menyuruh untuk kita mulai membangun gedung gereja yang kapasitasnya bukan lagi puluhan ribu. Impossible, gak mungkin. Bahasa Jawa ini ngomong gini. Pungguk merindukan nangkep bulan. Cebol. Ya, gayuk lintang. Ora mungkin. Ora iso. Di atas kertas impossible. Tapi apa yang tidak mungkin Tuhan bisa melakukan menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Dan sudah terbukti.
dari jemaat yang sederhana. Kekuatannya di mana? Papi dan mami, Bapak Ibu Gembala, beberapa tahun yang lalu, 11 tahun lalu, kami sengaja ambil waktu nabung. Kami ke Yoido Full Gospel setelah kami menikah. Untuk apa? Mau nangkep lagi. On fire-nya. Menyalanya. Dan kekuatannya di mana? Kalau Anda lihat gereja itu sampai hari ini. Gereja di dunia tahu persis. Mau belajar tentang gereja berdoa. Ke Korea Selatan. City Harvest gerejanya Pastor Kong Hee di Singapura yang jemaatnya sudah puluhan ribu, yang Emily sedang belajar teologi di situ. Tahun ini Emily beritahukan, Mama, tahun ini tiap tahun rombongan dari gerejanya Pastor Kong Hee, ratusan orang sampai sewa pesawat untuk membawa mereka ke Korea Selatan. Untuk apa? Papi dan Mami ada di situ. Kemana? Bukit Doa. Itu benar. Di mana-mana ibu-ibu, mbah-mbah, oma-oma, bapak-bapak, anak muda, dewasa muda, selalu kami dapati sembahyang, sembahyang, sembahyang. Gak ada yang cengak-cengek, berdoa, berdoa, berdoa. Dan sejarah gereja itu membuktikan, seperti gereja mula-mula, Kisah Para Rasul. Gereja yang sehat, jemaatnya suka berdoa. Gereja yang sehat, kekuatannya adalah pray. Doa, doa, doa. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Makanya sore ini kita dengar firman Tuhan ini. Proyek Tuhan yang mau dipercayakan buat kita big project. Sangat besar. Aku tidak mampu Tuhan. Gak ada yang bisa diandalkan. Tapi Engkau Tuhan yang bisa kami percayai dan kami andalkan. Yuk. Jangan berhenti untuk jadi penonton di gereja ini. Tapi jadilah orang-orang yang terlibat. Jemaat yang sehat terlibat di dalamnya. Kita bersyukur doa puasa Kamis. Lebih daripada 20 orang berkomitmen Bapak Ibu Saudara-saudari berdoa. Lalu yang luar biasa lagi, mendukung realisasi visi 555. Setiap Rabu jam 10 pagi di Menara Doa lantai 5 Rumah Anak Raja. 10-an orang, baru 10 orang mengambil komitmen tiap Rabu kurang lebih 2 jam berdoa, berdoa, berdoa. Dan sudah 5 kali pertemuan ini kami melihat bagaimana open heaven, surga terbuka. Dan Tuhan menyatakan kedahsyatannya waktu kami berdoa. Tapi saya tahu enggak hanya butuh 10 orang. Butuh Bapak Ibu Saudara-saudari tanpa terkecuali. Yang punya panggilan untuk apa? Berdoa. Support, doakan. Makanya gereja mula-mula kita dapati gereja yang sehat. Gereja yang punya persekutuan dengan Tuhan. Dan punya roh yang menyala-nyala. Iman yang menyala-nyala. Dengan Tuhan yang menjadi pengharapan dan andalan.
Yang ketiga, gereja yang sehat. Ada pemuritan dan pertumbuhan, proses dari jemaat yang ada. Jemaat semakin dewasa, semakin rohani, berbuah bagi Kristus ke segala arah bagi Kristus Yesus. Kisah Rasul 2 ayat 46a, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ada pemuritan di situ. Makanya kita bersyukur gereja ini ada kelas build, kelas membangun, agar kita semuanya dipersiapkan untuk ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang ada. Yang keempat, gereja yang sehat. Ada persekutuan yang saling mengasihi. Kita minggu ini kehilangan satu oma senior kita. Pagi minggu lalu almarhumah Ibu Sri Lestari terakhir beribadah bersama kita. Beliau pulang dan wajahnya cantik. Saya menangkap sudah siap untuk ketemu dengan Tuhan. Arnold ditelepon sama Pak Joko, Mas J, ada di sini Mas J, ada di luar. Dan Arnold lari-lari ke rumah. Mami, ibunya Mas J meninggal. Kami kaget, ya, karena nggak ada tanda-tanda itu. Tapi Ibu Lisa menyampaikan kepada saya, waktu tim Arimatea melayani, mempersiapkan sebelum mandikan, Ibu Lisa cukup kaget, Ibu Wahyu cukup kaget, teman-teman di Arimatea cukup kaget. Rupanya beliau sudah siapkan pakaian yang terbaik, bahkan pakaian dalam, dan di-prepare, sudah ditumpuk. Ibu Lisa sampaikan kemungkinan almarhumah sudah nangkap mau pulang menghadap Tuhan. Ya, sudah prepare lebih dahulu. Bahkan katanya pakaian kesukaan yang beliau suka, yang dipakaikan terakhir di peti jenazah. Ada yang bagian yang sobek, beliau sulam. Disiapkan lebih dahulu. Tapi yang luar biasa, saya harus ngomong kepada Bapak Ibu semuanya, saudara di gereja ini. Pelayanan Arimatea. Begitu dengar itu, Bapak Ibu Gembala bukan lagi seperti 30 tahun yang lalu. Waktu jemaat kita masih sedikit, sistem belum berjalan. Saya mandikan beberapa jemaat yang harus dimandikan sebelum dimakamkan. Ibu Gembala lakukan itu. Karena belum ada banyak orang yang punya, yang ada di tengah jemaat kita. Tapi sekarang saya bangga, Bapak Ibu Gembala, bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang luar biasa. Saya langsung telepon Ibu Lisa, saya langsung telepon Ibu Wahyu di Arimatea. Bu, mana dulu yang lebih dulu angkat telepon. Dan kemudian saya beritahu, ibunya Mas J meninggal, Ibu Sri Lestari. Bapak Ibu, apa yang Anda perlu tahu ini? Sejak itu mereka, walaupun saya tahu mereka punya keluarga. Dan baru diketahui itu sekitar kurang lebih jam 7-an ya, kurang lebih ya. Itu sampai malam. Saya tidur agak dini hari, saya coba pantau tim Arimatea di tengah keluarga Pak J dan Ibu Yati. Boleh Ibu Yati berdiri? Ada Angel di sini kah? Tidak ada.
Ya, Ibu Yati ini anak mantu dari almarhumah Ibu Sri Lestari. Ikut kehilangannya Ibu Yati, juga Pak J, dan juga Angel. Oke, dan ada satu lagi ya, cucu keponakan juga buyutnya dari Mbah Kriwol. Ya, panggilannya beliau. Itu jamnya saya tahu, ini lagi musim mendiding ya. Betul ya? Dingin ya? Dingin atau tidak? Salatiga hari ini. Sangat dingin. Tadi pagi itu sempat 15 derajat. Dan saya ngecek. Arimatea ada di Bandungan. Subuh jam 3 pagi. Untuk mengupayakan yang terbaik. Bunga-bunga yang fresh. Saya tanya salah satu, pakai jaket enggak kalian? Ini dingin sekali. Pakai kok mami, aman mami. Oke, syukurlah kalau begitu. Karena saya mengerti kita lagi puasa Sakaria. Dan mereka beberapa tetap berkomitmen puasa. Mau bayar harga. Walaupun harus melayani, kurang tidur. Bahkan tanpa asupan. Sampai pemakaman berlangsung, sampai buka puasa. Kiranya kita bangga punya komunitas yang saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Kita kasih tepuk tangan dong untuk tim Arimatea. Ya. Iki tepuk tangannya ketok tepuk tangan cuma biasa. Kalau Anda bangga pasti akan lebih semangat. Ya. Biarkan tim Arimatea tahu. Kami sangat mengapresiasi. Ndak lulah. Apa? Leleh luweh. Totality. Makanya saya juga ngomong. Izinkan saya ngomong malam ini. Satu kali Ibu Wahyu sampaikan kepada saya, Mami, aku kok rasane, apa ini namanya? Ya enggak boleh kecewa, tapi jujur ngelokro Mami. Kenapa? Bayar tiap bulan 5.000 untuk iuran Arimatea. Banyak di antara kita yang belum membayar iuran tersebut. Ibu Lisa tadi pagi menginfokan, peti mati sekarang. Saya berpikir 2 jutaan yang paling murah. Ternyata tidak, yang paling murah sudah 3,7 juta. Lalu saya ajak Anda berpikir, bayar 5.000 satu orang, kalekno 12 dalam 1 tahun. Berapa yang dikumpulkan? 60.000 rupiah. Coba sekarang 3.700.000 bagi 60.000 rupiah. Berapa puluh tahun? Bisa nangkap ini? Tak ajak hitungan logika kita. Hitungan kalkulator. Bukan untuk gereja ini. Untuk kembali. Untuk kita komunitas yang ada. Karena itu saya mendorong Anda. Tim Arimatea bagian daripada divisi yang ada, pengen berikan yang terbaik. Kalau yang sudah meninggal enggak ngerti. Yang taunya pokoknya keluarganya, masyarakat, siapapun yang datang. Dan gereja ini bertekad. Bentuk saling mengasihi, saling memperhatikan. Apa yang bisa diberikan yang terbaik bagi saudaranya dalam keadaan duka. Saling mengasihi.
Ada interaksi sosial. Sekali lagi bukan eksklusif. Inklusif. Saling care, saling perhatikan. Ibu Diah tadi di depan sebagai petugas yang bertugas hari ini presensi. Sempat menanyakan kepada saya, Mami, ini keluarga Pak Iwan bukan? Ya. Bu Diah plong, ya berarti keluarga Pak Iwan. Anda datang di sini disambut. Siapapun datang di tempat ini disambut. Katakan amin. Anda dan saya tidak dicuekin. Betul atau betul? Betul atau betul? Pak Jono, disambut ya? Semua kita. Yang kelima, gereja yang sehat menjalankan misi penginjilan. Gereja yang sehat memikirkan bukan hanya gembala, bukan hanya tim pastoral, seluruh kita. Bukan jadi penonton, tapi terlibat di dalamnya. Untuk memikirkan apa? Jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa dijangkau? Bagaimana Injil diberitakan? Bagaimana orang mendengar Injil Yesus Kristus? Karena itu tujuan Yesus mendirikan gerejanya. Kisah Rasul 2 ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Kalau orang eksklusif, hanya orang-orang tertentu yang menyukai. Tapi orang-orang komunitas inklusif, Anda dan saya berkesempatan untuk disukai banyak orang. Amin. Bapak Ibu Gembala Anda jadi contoh. Kami memberikan contoh. Bisa bergaul dengan kalangan apapun. Rangkul banyak orang. Tim pastoral dan staf. Pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini. Kami dengan nilai yang sama. Yuk. Rangkul. Oke. Biarkan orang merasa dirinya diterima dan dihargai. Hari Rabu yang lalu, didampingi oleh saudara Benaya, Papi dan Mami harus ketemu, Bapak Ibu Gembala harus ketemu sebuah kelompok. Yang minggu depan kami akan sampaikan. Dan kami tahu dari postur mereka, penampilan mereka, kami tahu mereka. Beberapa mohon maaf. Saudara sepupu kita yang dengan alirannya. Biasanya dari penampilannya celananya agak lebih pendek. Ya, dan di sini kayak apa ini namanya? Biasanya kayak hitam-hitam. Ya. Saya harus duduk bersama mereka, bapak dan ibu. Kami harus duduk bersama mereka. Awalnya mereka tidak tahu, tidak kenal. Tapi hanya kurang lebih sekitar 3 jam dalam pertemuan itu. Mereka merasa, saya luar biasa, ini saya sampaikan sore ini. Tanggal 31 atau 31 Juli besok. Saudara-saudara kita yang kami ketemu 46 orang itu. Oke. Mereka mengundang begini. Pada akhir waktu kami ketemu, matur nuwun. Ya, mereka bilang ini, pakai bahasa Jawa. Monggo lho, Pak Pendeta, Bu Pendeta, mereka tahu kami pendeta. Mereka tahu juga bahwa ke depannya, karena ada sebuah
hitam di atas putih. Peruntukan dari tempat itu. Mereka tahu. Tapi yang luar biasa ngomong gini. Monggo mangke tanggal 3 dosa. Jenengan kali seluruh umate. Monggo diundang teng Warak. Terus saya bilang gini. Lah kan mboten kenal jenengan. Mboten napa-napa. Pokoknya ngomong. Kula saking gerejane Pak Pendeta, Bu Pendeta, Papi, Mami, monggo mlebet. Nah, saudara-saudara kita ini saparan nanti. Dan menurut tradisi mereka di wilayah itu, siapapun kita bisa masuk rumah mereka dan bisa dijamu makan sepuasnya. Ngomong ke kanan kiri nih, diundang warga Warak. Ya. Saya hanya ngomong gini, siapkan perut ya. Oke, jangan makan terlalu banyak-banyak karena puluhan itu. Oke. Siapkan di sini sedikit, di sini sedikit. Percaya satu pasti kenyang itu nanti. Ya. Bahkan beliau-beliau sudah ngomong seperti ini. Silakan loh Bu Pendeta, Pak Pendeta. Oh, Pak Papi ngomong, anak saya banyak. Garwa kula kathah. Garwa kula kathah. Maaf saya salah ngomong. Apa? Putra kula kathah. Ya, garwane cuma setunggal ini ya. Saya salah ngomong, ya. Istrinya cuma satu, anaknya banyak, ya. Maaf, saya cabut omongan itu. Salah bahasa Jawa, ya. Anaknya banyak. Mboten napa-napa. Ini tim musik, ya, multimedia sound, ya, singer semuanya. Oke, siap ya? Biarkan perutnya kosong. Ya, mau berapa kali monggo katanya. Karena mereka buka 8:30 pagi sampai jam 1 dini hari. Oke, monggo. Malah kemarin ada yang ngomong, nek sampai papi mami ndak minum air di situ, ya, dari warga di situ, oke, sek durung nanti jadi warga Warak, ya, karena kita nanti mau tidak mau bisa jadi menjadi bagian daripada tradisi yang ada. Sekali lagi ngomong ke kanan kiri, kita disukai banyak orang. Katakan amin, katakan amin. Makanya jangan heran. Tuhan akan mengirimkan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan terakhir, gereja yang sehat seperti apa? Gereja yang sehat, keuangannya pun sehat. Saya dosen mengajar semester kemarin manajemen gereja. Dan salah satu yang saya juga pelajari dalam hal ini, gereja yang sehat, keuangannya pun sehat. Apa itu keuangan gereja sehat? Pengeluaran 2 bulan di depan sudah tersedia bulan Juli ini. Pengeluaran 2 bulan ke depan sudah tersedia bulan ini. Dan mari kita aminkan, gereja kita juga akan menjadi seperti itu. Amin. Bagaimana itu bisa terjadi? Kisah Rasul 2 ayat 44 ayat 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ada unity di situ. Bukankah Tuhan yang berfirman dalam kitab Mazmur? Kalau ada persatuan, maka berkat pasti akan dicurahkan atas kita. Oke? Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka
yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Roh yang bermurah hati, roh yang berbagi, itu jadi karakteristik gereja yang sehat. Yang diberkati lebih, bersedia berbagi buat mereka yang kekurangan. Dan jemaat Makedonia menjadi contoh. Dalam keadaan mereka kekurangan, mereka tetap berbagi. Gereja Choyonggi, Yoido Full Gospel Korea Selatan, dalam sejarahnya juga sama. Uang receh, maaf. Dalam sejarah gereja itu, jemaatnya mengumpulkan uang receh. Nominalnya kecil. Karena tidak banyak di antara jemaat itu yang bisa mengumpulkan berbagi dengan nominal uang-uang yang besar. Bahkan sempat gereja itu terhenti pembangunannya. Lalu ada kisah dalam sejarah gereja itu. Mereka berdoa puasa. Satu hari di musim dingin. Pastor Choyonggi gak bisa ngomong apa-apa lagi. Beliau hanya ditaruh sama Tuhan, taruh meja di depan mimbar. Dan berdoalah bersama jemaat. Aku yang akan bekerja di tengah kalian. Pastor Yonggi dalam ketaatan kepada Tuhan, beliau hanya lakukan, siapkan meja. Lalu beliau hanya ngomong kepada seluruh jemaat sesuai dengan tuntunan Tuhan. Di sini ada meja. Tuhan mau pembangunan gedung gereja kita ini harus selesai. Silahkan, sudah diumumkan beberapa waktu lalu. Hari ini kita akan bawa persembahan ke depan. Siapa yang memulai? Pastor Choyonggi lumrah. Kalau beliau sempat berpikir, oh orang kaya ini, orang kaya itu yang akan maju duluan. Ternyata enggak. Semua diam, hening. Hanya seorang oma senior. Dia bawa mangkok satu-satunya yang dia miliki berikut dengan sumpit. Karena kita mengerti orang Korea Selatan suka makan dengan sumpit. Dan oma ini, beliaulah yang jalan lebih dahulu, tertatih-tatih. Pastor Choyonggi hanya bisa melihat. Lalu oma itu, mangkok itu ditaruhnya di meja di depan mimbar. Setelah itu beliau kembali ke tempat duduk. Tuhan memakai beliau, orang yang pertama, orang sederhana yang hanya punya mangkok dan sumpit. Dan itu satu-satunya barang berharga yang beliau ingin persembahkan untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan. Saudara tahu apa yang jadi? Tuhan memakai beliau untuk menjadi api yang semua jemaat melihat. Kalau orang sederhana aja berani berbagi, bagaimana aku yang diberi Tuhan lebih daripada orang sederhana ini. Dan kisah itu ditutup sampai pembangunan itu selesai dari seorang oma yang sederhana. Kenapa saudara? Gereja yang sehat punya karakter suka berbagi, suka membagikan. Saudaraku,
saya tutup khotbah saya sore ini. Gereja mesti menjadi jawaban untuk pertumbuhan keluarga atau pribadi yang sehat. Second home, rumah kedua. Karena di dalamnya ada persekutuan yang hangat. Di tengah orang-orang percaya yang berkumpul. Ada kepedulian antar sesama. Ada pelayanan yang inklusif. Care, memperhatikan, peduli. Dan menjadikan persekutuan itu lokal, komunitas itu. Untuk menjadi proses bertumbuh bersama dalam iman kepada Kristus. Mari kita doakan. Komunitas JKI Keluarga Kerajaan adalah gereja yang sehat yang membuat kita semua bertumbuh ke segala hal ke arah Kristus. Oke? Butuh proses memang. Ada kalanya gagal, ada kalanya ditangguhkan. Tapi ada sebuah komitmen yang tadi kita juga membaca, Griter memimpin kita membaca apa yang jadi pernyataan Yosua dalam pasal 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku. Kamu silahkan mau beribadah kepada Allah mana, kamu mau tidak beribadah silakan. Tapi aku gereja yang sehat, aku keluarga yang sehat, aku pribadi yang sehat. Roh, jiwa, tubuhku, seluruh hidupku. Yosua berkata seperti ini. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama saya. Baca Yosua 24 bagian kalimat terakhir. Ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin.